tiba saatnya kita akan buka persembahan. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan sebagian dari apa yang kami miliki untuk bergunakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita punya berkata aslinya seperti sungai. Mungkin saudara bersaksi untuk tempat silakan. Haleluya. Kalau tidak ada, saya percaya kita semua berkati Tuhan. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kan pujian berkata, Yesus kau kebanggaan.
kita masih diberi kesempatan untuk tetap beribadah hari Minggu. Kalau di luar sana sudah ada yang 2 bulan tidak ibadah di gereja. Bahkan sampai ada saya lihat di Facebook, saking rindunya pendeta itu kepada jemaat, dia cetak itu foto-foto jemaat itu, dia cetak lalu dia taruh di bangku, lalu mereka istrinya menaikkan pujian, mereka seolah-olah ibadah. Lalu baru-baru ini juga ada di Facebook kita lihat di Italia, ya, sesudah dibuka lockdown di sana di Italia, lalu mereka ibadah hari Minggu. Dan betapa sedih dan kagetnya itu gembala, jemaat sudah habis sudah kembali ke pangkuan Bapa di surga akibat daripada corona. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa baku pandang, tegur sapa, senyum kanan kiri, yang walaupun untuk saat sementara ini kita masih belum ibadah komsel, tetapi bersyukur masih bisa kita baku pandang di gereja. Amin. Amin. Ini adalah sukacita yang luar biasa yang harus terus kita rayakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya mau bersaksi terlebih dahulu kepada saudaraku. Sebagaimana yang saudaraku ketahui, tiba-tiba saja saya sakit pada waktu saya ada di Pointor. Memang sebelum kejadian itu saya sudah berpuasa berhari-hari, saudaraku. Ada pergumulan yang saya harus puasai, dan sesudah puasa, saudaraku, jujur saja makan kami di sana itu terbatas, karena yang namanya juga tinggal di hutan, jauh dari kota. Jadi kalaupun ada sayur di sana, ya hanya sayur kampung. Kalau saudara mau cari bayam di sana nggak ada. Apalagi yang namanya sawi, nggak akan ada. Yang ada itu di sana kacang panjang, kangkung, udah itu saja. Kalaupun ada mas-mas sayur yang lewat, ya yang dibawanya itu hanya bumbu-bumbu. Nggak mungkin kita hanya makan bumbu. Lalu tahunya 5.000 satu, itu pun kecil. Nah, sesudah buka puasa, saya berhari-hari puasa, saya tiap sore buka puasa, tiap sore saya buka puasa. Ya makan apa adanya lah. Ditambah lagi memang sudah pernah dulu saya sakit perut sangat kronis. Jadi itu memang sih sudah lama sekali, waktu masih tahun 2005 kan gitu. Jadi sesudah selesai saya puasa itu, ada karyawan yang pulang dari berburu, saudaraku. Nah, mereka berburu ini 4 hari di hutan. Jadi ada mereka dapatkan hewan buruan itu, kalau di sini namanya lalau ya. Kalau yang saya tahu lalau itu ada okonnya, ada lari-larinya, itu yang saya tahu. Jadi hewan lalau ini mirip seperti kanguru. Nah, jadi karena memang mereka berhari-hari di hutan kan, di asar itu. Jadi saya nggak tahu di asar itu, memang jujur saja, kalau makanan yang saya makan itu agak kotor di perut saya, itu biasanya. Makanya di sana itu kalau karyawan itu memasak, saya bilang, Mama, tolong ditutup, yang sudah selesai digoreng tutup. Karena saya ingat perut saya punya masalah, apalagi kalau makanan dihinggapi lalat kan gitu. Nah, jadi saya nggak tahu daging yang mereka asar di hutan ini apakah bersih keadaan atau bagaimana, kan saya nggak tahu. Nah, lalu ada lagi mereka bawa pulang udang, tapi bukan udang laut. Karena yang saya tahu selama ini saya makan udang laut itu nggak pernah bermasalah perut saya. Seberapa banyak pun jadilah, nggak masalah. Tapi tensi yang masalah. Nah, mereka pulang, mereka antar ke tempat. Lalu memang sih, tidak dengan pelita mereka cuci udang itu. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka mengambil udang itu. Ternyata katanya diracun. Itu udang sungai, dan mereka bawa yang sudah masak. Tapi mereka goreng kembali, sudah direndam pakai air panas, lalu dicuci dan digoreng ulang, tetapi nggak dikupas. Nah, jadi mungkin racunnya itu masih tetap ada di kepalanya kan gitu. Nah, dasar memang tidak bisa tahan selera, melihat udang ya langsung saja dilahap.
Habis itu campur lagi dengan minyak. Habis itu udah dimasak lagi dengan daging kamulin tadi. Memang sih mereka cuci lagi, mereka rendam pakai air panas, mereka cuci, dimasak. Ya saya hantam lagi. Jadi 3 hewan itu berkelahi di dalam. Berkelahi di dalam. Itu kejadian hari Sabtu ya. Sabtu pagi jam 4. Kok tiba-tiba perut saya ini muntah sakit yang luar biasa. Nggak pernah seperti itu saudaraku. Biasanya saya kalau ibarat kata mau asam lambung naik kah, mau seperti apapun itu katanya saya bisa tahan. Tapi kalau pada waktu itu memang nggak bisa. Saya sampai menjerit, Tuhan Yesus tolong, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak mampu. Jadi satu hari itu air yang keluar. Itu sebabnya saya telepon saudaraku, saya minta tolong didoakan. Karena memang saya sudah tidak mampu lagi saudaraku. Habis itu muntah lagi, banyak sekali muntah. Maaf kata, keluar dari atas, keluar dari bawah, sampai tempat tidur pun basah juga. Saya pikir, wah udah seperti nenek-nenek betul saya ini. Muntah di tempat tidur, mau kemana di tempat tidur. Ya toh? Terus siangnya itu datang hamba Tuhan dari GP. Saya nggak bisa keluar, saya di kamar. Lalu bicara dengan Lita untuk undang untuk khotbah. Lita nggak kasih tahu kalau saya sakit. Saya bilang dalam hati Tuhan, apakah aku bisa besok khotbah? Bisa, pasti, kan gitu. Terus kita naikkan doa, terus masyarakat yang ada di sana, karyawan yang di sana juga membantu. Bagaimana cara mereka untuk bisa saya sembuh? Karena mereka juga melihat saya nggak pernah seperti itu. Seperti apapun sakitnya saya selama ini, saya masih bisa tahan, saya masih bisa diam. Tapi kalau kemarin, saudaraku jujur saja, saya nggak tipu, jujur saja, yang sudah terlintas di dalam bayangan saya itu kematian. Betul. Bapak Thomas Lely bilang, Lita bawa saja pulang itu pendeta, kalau nggak kami jemput pakai mobil. Bagaimana saya mau pulang? Tidak bisa. Mau di mana saya buang kotoran? Tiap mobil, mau di mobil. Ya malu dong. Tidak bisa saya bilang. Nah, semakin tambah jam, semakin sakit sekali. Di situ saya muntah banyak sekali, muntah dari atas, muntah dari bawah. Terlintas dari dalam pikiran saya juga, bagaimana nanti jemaat? Ambulan berhenti di depan. Tetapi saya tahu itu intimidasi dari setan. Saya harus bilang dalam nama Yesus, tidak. Tuhan belum izinkan itu terjadi. Sebab masih banyak tugas yang dipercayakan Tuhan belum selesai. Saya pasti sembuh. Puji Tuhan. Sesudah saya muntah itu saudaraku, agak mending sedikit. Sampai kepada malam harinya mending sedikit. Sampai hari Minggu pagi saya bangun agak mending. Tidak lagi seperti kemarin-kemarin itu. Tetapi mungkin ada yang luka dinding usus itu akibat keracunan makanan tuh. Jadi kalau saya bergerak begini, sakit sekali saudaraku. Sakit sepertinya jantung dan hati ini seperti diremas gitu. Kalau bergerak begini pun, jadi saya mau pakai baju itu ya seperti robot lah, tegang begini. Dibonceng saya ke pelayanan, ya duduk kaku di atas motor, nggak bisa begini dengan leluasa. Tetapi ketika saya khotbah, mau ke kanan kah, mau ke kiri kah, mau ke mana kah, nggak ada rasa sakit. Begitu sudah saya khotbah, sakit lagi. Sampai di rumah sakit lagi. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya ada. Bukan karena kuat dan gagah saya, karena dukungan doa saudaraku, dan juga oleh karena Tuhan yang masih memberi nafas kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Tahu di mana Habakuk? Jangan cari di Perjanjian Baru ya. Sampai Tuhan Yesus datang nggak ketemu. Kalau Alkitab kita sama, halamannya 1010 Perjanjian Lama. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sama-sama kita baca kalau sudah dapat. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudaraku masih ingat, saya pernah khotbahkan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 akan mengalami kekeringan, kesusahan. Masih ingat itu? Saudaraku, itu digenapi. Itu digenapi. Dengan adanya corona ini. Tadi malam bukan kemarin, waktu kami melewati perbatasan di pintu palang, ada satu orang petugas di sana, mungkin beliau dari BNPBK. Dia bilang begini, ibu kan seorang pendeta, doakan kami dan doakan juga ya ibu ya, supaya corona ini cepat-cepat berlalu. Saya katakan, Bapak, corona ini tidak akan berlalu, karena ini atas seizin Tuhan. Yang harus berlalu itu adalah karakter manusia lama. Itu yang harus berlalu. Kalau corona itu tidak akan habis, bisa saja dia akan terus ada di semua negara. Tetapi hati dan pikiran kita, karakter kita lah yang akan berubah, yang akan menyelamatkan kita dari virus itu. Dan sebagaimana juga dikatakan oleh Bapak Joko Widodo, mari kita berdamai dengan corona. Ngerti nggak arti kata berdamai? Arti kata berdamai adalah jangan engkau takut kepada virus itu, jangan engkau pandang dia sebagai musuh, tapi pandang dia sebagai sahabatmu. Ajak duduk bersama, bercerita. Bayangkan duduk bersama bercerita dengan wabah itu. Mana lebih hebat, kau atau kuasa Tuhan yang ada di sini, yang memberikan perlindungan, yang memberikan keselamatan. Asalkan kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Bukan hanya kesehatan kebersihan jasmani yang harus kita jaga, tetapi kesehatan rohani ini yang paling utama. Corona itu sebagai panggilan bagi kita untuk bertobat. Apa saya bilang kemarin dalam khotbah saya? Wake call. Apakah? Ada khotbah saya kemarin itu di Facebook, itu di ibadah live itu. Panggilan untuk bertobat. Corona itu diizinkan Tuhan. Panggilan kita untuk bertobat. Panggilan kita untuk bangkit. Tinggalkan segala kemalasan. Andalkan Tuhan. Di dalam firman Allah yang sudah baru saja kita baca itu, ini gambaran daripada kehidupan yang memang akan ada di dalam kesulitan.
pertama, karena dia tidak percaya kuasa Tuhan. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh karena dia kurang berdoa atau tidak berdoa. Dengan adanya lockdown ini, dengan adanya wabah ini yang membawa banyak kekurangan, banyak kerugian, banyak masalah, banyak kekurangan. Kalau sampai bersungguh-sungguh, saya ulang, yang pertama, karena dia tidak percaya kuasa Tuhan. Yang kedua, kalau dia bersungguh-sungguh oleh karena dia kurang berdoa atau tidak berdoa. Kalau orang yang hidup di dalam doa, dia akan menghadapi semuanya itu dengan sukacita, karena dia tahu ada Allah yang menjadi penolong. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Iya, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Corona ini salah satu caranya Tuhan membawa umatnya kembali kepada Dia. Amin. Ini salah satu cara untuk kita bisa menahan langkah yang tadinya punya 02, 03, 00, semuanya kembali kepada 01. Dan di depan kita sudah menanti yang namanya new normal. Jadi semua cara hidup kita di dalam tahun 2020 sampai kepada 2000 berapalah, pokoknya sampai beberapa tahun ke depan, kita akan menjalani new normal. Tahu itu new normal? Saudaraku pikir enak itu? Sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia pasti akan menikmati new normal itu. Apa itu new normal? Semuanya ada kata harus di sana. Ada perubahan yang harus kita jalani. Ada perubahan, ada hal-hal peraturan-peraturan yang baru yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani oleh karena si tante Koro tadi. Apa itu? Saya kasih contoh saja new normal ini. Akan kembali sekolah, tetapi semua mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi wajib pakai masker, tidak boleh tidak. Resikonya ada kalau nggak pakai. Di dalam sekolah, orang yang bekerja di kantor, perusahaan, orang yang lalu lalang di jalan, semua tanpa terkecuali harus pakai itu. Itu salah satu new normal tadi. Untuk gereja, new normalnya apa? Akan diizinkan kembali ibadah-ibadah, tetapi dengan catatan ada protokol kesehatannya. Orang tua tidak boleh ikut ibadah di gereja. Kenapa? Anak muda itu kuat dengan virus. Tapi kalau orang tua sudah lemah, imun dalam tubuh, akan gampang kena virus tersebut. Israel bebas dari itu. Begitu mereka mengetahui ada virus itu, mereka cepat-cepat mereka bikin mereka isolasi oma-opa mereka. Mereka isolasi semua, bikin rumah tersendiri untuk mereka yang tidak boleh dikunjungi keluarganya, cukup dihubungi dengan HP, WA. Tidak diizinkan dia baku polo dengan menantu, anak, cucu. Makanannya diantarkan, cukup dari jarak jauh diletakkan.
Lalu mereka pulang lagi, dibersihkan semua peralatannya. Apakah itu akan seterusnya? Tidak. Ada waktunya, beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Itu normal. Orang tua tidak boleh ke gereja. Itu ada protokolnya. Ada yang mengamati. Batuk-batuk, flu, wajib tinggal di rumah selama dia menderita sakit itu. Tidak boleh ikut ibadah. Apalagi yang ada TBC, sesak nafas, makanya itu berhenti merokok. Karena gampang terpapar oleh virus tersebut. Masih banyak lagi peraturan-peraturan yang akan terjadi. Jadi jangan takut dengan new normal. Katakan welcome new normal. Amin. Karena ada bersama kita, karena ada Yesus bersama-sama dengan kita. Mau seperti apakah susahnya kehidupan itu? Menurut daging kita susah untuk kita melakukan, kita susah mau menjalankannya. Jangan percaya. New normal itu juga panggilan untuk kita bertobat, panggilan untuk kita sungguh-sungguh. Amin. Dan itu pasti akan dilakukan pada umumnya di kota-kota besar terlebih dahulu. Mungkin kalau di Papua ini mungkin akan nggak tahu lah apakah memang akan dilakukan atau belum. Tetapi yang pasti itu di kota-kota besar itu pasti dilakukan. Bahkan semakin ke belakang, saya lihat di Papua sudah semakin ketat. Kalau dulu di Jayapura itu batas jam 6 sore ya. Kalau sekarang sudah sampai jam 2, tidak boleh lagi ada kegiatan. Dan sudah sangat dipersulit. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan kita sebenarnya. Untuk menjaga keselamatan kita sebenarnya. Tapi kadang-kala ada yang bandel, ada yang kepala batu. Yang anehnya lagi, dia sudah ketahuan sakit itu kok malah lari, dia kabur. Harusnya kan dia menjalani isolasi kan. Kok juga di dalam isolasi dia bukannya mau dipukuli, bukannya disiksa, diperhatikan kok, dirawat kok. Tapi kenapa harus kabur? Apa tujuannya dia kabur? Mau bagi-bagi virusnya apa? Kalau bagi-bagi berkat tadi boleh lah, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, ya toh? Kalau bagi-bagi penyakit janganlah. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap di dalam Tuhan, tidak mengecewakan Dia yang selama ini sudah begitu banyak pertolongan darinya untuk kita, keselamatan, kehidupan sukses, bahkan kita hidup sampai hari ini. Walaupun ada ke depannya kesulitan demi kesulitan, masih mampukah kita beria-ria di dalam Dia? Masih mampukah kita bersukacita? Masih mampukah kita hidup di dalam doa terus? Atau jadi kendor doa kita? Saudaraku, selain kendor-kendor gak bisa lagi dipakai, betul? Coba saudaraku pakai celana yang kendor. Bagaimana jadinya kendor? Roknya kendor, bajunya kendor, semua kendor. Lalu senar gitar kalau kendor bisa dipakai nggak? Begitulah kita. Kalau iman kita kendor, kalau doa kita kendor, semangat kita memuji Tuhan kendor, kita nggak bisa pakai di hadapan Tuhan. Adanya corona ini, itulah yang akan membuat kita semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sekalipun hasil ladang, hasil domba, semuanya mengecewakan lah. Beda tahun sekarang dengan tahun kemarin-kemarin. Mungkin kalau tahun kemarin-kemarin itu gampang jual babi. Tahun-tahun kemarin mungkin gampang cari makanan ternak. Tahun-tahun kemarin mungkin gampang untuk mencari, bahkan orang datang untuk beli babi. Tapi sekarang
Mungkin kita akan lama menunggu, tetapi tekunlah di dalam doa. Pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Menjalani tahun 2020 ke depan, apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak, perhatikan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya adalah tidak untuk selama-lamanya orang yang hidup di dalam doa dibiarkan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Ada orang yang tidak mampu, nggak punya uang. Giliran nanti di kantongnya udah nggak ada sama sekali, mancis tak nyala bunyi. Habis itu gampang sensi. Tahu sensi? Darting naik. Sekali lagi saya berkata, itu ciri-ciri orang yang tidak hidup di dalam doa. Satu. Yang kedua, itu ciri-ciri orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ada salah satu orang yang ikut kerja dengan kami, khawatirnya tinggi sekali, saudara. Tinggi sekali. Saya sendiri pusing melihat dia. Saudara, kalau kita berteman dengan orang yang punya khawatir tinggi, kita juga pusing loh. Pusing kita. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Semua dia keluhkan. Nanti ini beginilah, nanti beginilah, nanti beginilah, iya, aduh ini saya nggak punya ini. Terakhir saya bilang, kau tahu nggak? Kau percaya nggak dengan Tuhan? Ya percaya dengan pendeta. Kalau kau percaya dengan Tuhan, kau tidak perlu khawatir. Kau khawatir mau berlebihan begini berarti kau tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Mulutmu berkata kau percaya kuasa Tuhan, tetapi tidak dengan perlakuanmu. Saya bilang, langsung bilang. Saya bilang orang yang terlalu banyak khawatir adalah orang yang tidak punya iman. Dia tidak percaya kekuatan kuasa Allah yang bisa menolong dia. Yang kedua, orang yang terlalu khawatir adalah orang yang tidak hidup di dalam doa. Saudara, aku mau bilang ayo pendeta asal ngomong saja. Tidak, saya sudah mengalami semua. Semua saya sudah alami, saudaraku. Jadi apa yang saya tambahkan ini, yang pengalaman saya yang saya bagikan kepada saudara. Saya tidak asal jawab-jawab saja, tidak. Apakah saya tidak khawatir ketika saya sakit itu? Apakah saya tidak khawatir? Ada kekhawatiran itu. Tetapi kekhawatiran itu saya serahkan kepada dia. Karena saya tahu dia Allah yang memelihara hidupku. Hanya dia yang bisa menolong. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Hanya dia yang bisa menyembuhkan. Yang lainnya itu tidak ada. Jauh sekali kami dari kota. Tidak ada klinik, tidak ada dokter. Puskesmas pada waktu itu tutup, situasi lebaran. Mau makan obat apa? Datanglah salah satu karyawan. Ibu Lita, kasih ibu pendeta minum pil ini. Lalu datanglah Lita, dibuka di Google. Lihat itu obat untuk apa? Tahu obat itu untuk apa? Untuk apa? Virus AIDS. Sakit telinga. Sakit telinga. Loh, siapa yang AIDS? Siapa yang sakit telinga? Inilah resikonya kalau tinggal di hutan dalam hati saya. Salah-salah makan obat, usia bisa pendek. Betul nggak? Salah-salah minum obat, usia pendek. Makanya perlu kita berdoa. Lewat doa itu Tuhan berikan hikmat. Bukankah Tuhan yang berikan hikmat bagi dia? Kalau nggak sembarang saya minum tadi. Sebelum dia kasih saya minum, dia buka botol, dia lihat dulu ini obat untuk apa. Nah, kalau tadinya itu saya minum tanpa dia lihat Google, saya minum padahal saya tidak AIDS, apa jadinya saya? Apa jadinya saya? Saya tidak sakit telinga. Mau bagaimana? Saya senyum-senyum saja begitu dia bilang, Mama, tahu nggak ini obat apa ini, Mama? Obat apa? Obat AIDS, obat telinga, obat apa lagi? Saya senyum-senyum, saya dalam hati, oh Tuhan, pantaslah banyak pendek-pendek usia manusia ini. Salah minum obat.
Overdosis kan? Jadi serahkan khawatirmu kepada Dia. Dengan macis tak nyala itu nggak akan bisa menolong kita. Jalan ke depan. Jangan lagi ke belakang. Serba salah semua. Orang bicaranya benar jadi salah. Yang salah tambah nggak tahu lagi, nggak karuan lagi. Orang yang ada di sekitar kita yang tadinya benar jadi salah, emosi tinggi, ting, antena naik nggak tahu berapa sentimeter ke atas. Saya mau bilang, banyak berdoa untuk ke depan. Kalau tidak, saudaraku bisa mati bunuh diri. Atau orang yang ada di sekitarmu akibat daripada tensi yang sudah naik gara-gara corona ini bisa kau bunuh. Karena terlalu besar khawatirmu, terlalu besar ketakutanmu, terlalu besar cemasmu. Bukankah itu yang terjadi yang ada di Facebook yang saudara lihat? Membunuh anaknya, membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Mereka takut untuk menjalani kehidupan di dalam kekurangan, sehingga tensi naik, emosi naik, iblis bekerja. Saya mau kasih tahu, ketika engkau tidak banyak berdoa, khawatir bekerja, iblis bekerja semakin double, emosimu tinggi, semakin membara. Hati-hati. Pelampiasan kemarahanmu, siapa? Hati-hati. Amin. Hati-hati saudara. Tidak sedikit gara-gara khawatir orang tua membunuh anak, menyiksa anak, baku bunuh suami istri karena khawatir. Tidak sedikit saudaraku. Banyak. Maka dari itu bagaimana kita mau menghadapi kesulitan ini ke depannya? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hadirkan Roh Kudus di dalam hidupmu, hadirkan Roh di dalam hidup rumah tanggamu. Hadirkan Dia. Banyak-banyak berdoa saudaraku. Akan semakin banyak kesulitan. Percaya, semakin banyak kesulitan. Jangan dirahati melihat mereka yang lebih banyak berkat. Mungkin sampai hari ini masih bisa mereka stay at home karena masih banyak persediaan mereka. Tetapi engkau mungkin sudah mulai ngamat. Ekonominya mungkin sudah seperti itu, tapi tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Kenapa Pak? Begitu juga kan? Sama. Tapi percaya ada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Ya, ada tangan Tuhan yang kuat. Yang menolong. Perbanyak berdoa, perbanyak menangis di kaki Tuhan. Dia tidak akan membiarkan orang-orang benar hidupnya goyah. Arti kata adalah terus ada di dalam kekurangan. Tidak dia biarkan. Itu firman-Nya. Tapi kalau orang yang khawatirnya tinggi berlebihan, akan dia akan terserah. Kalau kamu memang bisa hidup karena kau khawatir, ya lanjutkan khawatir. Lanjut. Coba baca ayat 23 ini sambil pegang dadamu. Berarti engkau sedang bicara kepada dirimu sendiri. Ayat 23 Mazmur 55. Ya, sambil pegang dadamu, itu berarti engkau sedang bicara kepada dirimu sendiri. Bila perlu, tambahkan namamu. Contoh, saya kasih contoh ya. Serahkanlah khawatirmu Rebeka kepada Tuhan. Itu contohnya. Sambil pegang dada masing-masing. Amin. Amin. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu Rebeka kepada Tuhan, maka Ia akan memeliharamu Rebeka, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kalian kepada Tuhan, maka Ia akan menarik engkau kalian, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Tidak
disahkan. Menteri Kesehatan Amerika Serikat sudah sahkan. Kenapa itu disahkan? Bukan karena itu sehat untuk jasmani, bukan. Itu disahkan adalah karena di dalam kartu chip yang kecil itu, yang dimasukkan ke jidat dan dimasukkan di lengan itu, lewat itu semua keadaan kita bisa dideteksi. Mau kesehatanmu kah? Apa engkau flu? Ada flu burung kah? Ada flu tikus kah? Apakah? Bisa semua dideteksi karena itu chip yang kecil itu sudah dimasukkan dalam tubuh ini. Apakah harus kita terima? Harus, tidak bisa tidak. Ada surat panggilan itu nanti. Idai, ada panggilan. Datang ke rumah sakit, masukkan itu. Semua sudah dideteksi di sana, termasuk nomor rekeningmu, supaya mereka tahu berapa banyak uangmu di bank. Yang kedua, termasuk nomor rekeningmu, supaya apa? Engkau tidak akan bisa belanja kalau kau tidak terima itu. Engkau tidak bisa ambil uangmu kalau kau tidak punya itu. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Dan tidak lama lagi, saudaraku mau belanja dengan uang tunai nggak bisa. Mungkin mau beli gula-gula pun dengan uang tunai nggak akan bisa lagi. Di kota Jakarta sana mau beli rokok saja pakai HP Pak, pakai akun OVO. Beli apa Mas? Rokok apa? Surya bungkus, nggak pakai uang tunai. HP yang dikasih, banyak pakai apa? OVO. Ting. Mau beli apa lagi? Mau beli sabu-sabu. Ting. Mau masuk tol, bayar tol, semuanya tuh udah pakai. Card ID. Kalau dulu ya waktu saya masih anak kecil, saya ingat betul. Nabung di bank, nabung di kantor pos. Kita mau ngambil uangnya ya pakai buku tabungan. Kalau sekarang lebih banyak kita diarahkan untuk ambil tabungan itu pakai ATM. Lebih banyak diarahkan ke sana. Ada ATM-nya nggak Bu? Ada. Pakai ATM aja. Bahkan sampai KTP kita pun KTP elektronik. Kalau dulunya hanya tanda tangan apa? Jempol. Kalau sekarang mata kita pun dikeker. Biji mata ini. Itu supaya bisa mereka deteksi di sana. Dan terakhir nanti kartu chip yang kecil sekali, barang itu kecil sekali. Lalu engkau bilang begini, aduh, terus bagaimana dong saya mau terima itu? Saya tidak mau terima itu ya. Nah, supaya engkau tidak terima itu, supaya kita tidak terima itu, mari sama-sama kita percepat kedatangan Tuhan Yesus. Kita percepat kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan bertobat, dengan beritakan Injil. Stop yang namanya di HP-mu itu posting-posting yang nggak guna. Postinglah di sana tentang firman Allah. Percepat kedatangan Tuhan supaya kita tidak diperhadapkan dengan simbol antikris itu tadi. Kalau kita perlambat kedatangan Tuhan, kalau kita perlambat kedatangan Tuhan, yaitu akan diperhadapkan kepada kita. Mau pilih mana kita? Kalau kita mau terima itu berarti kita sudah menjadi pengikutnya Dia. Kita sudah dimonitor oleh Dia, kita diatur oleh Dia, bukan lagi diatur oleh Allah. Percepat kedatangan Tuhan, bertobat. Karena firman Tuhan yang bilang, kita yang mempercepat kedatangan Dia, kita yang memperlambat kedatangan Dia. Beritakanlah Injil. Matius 24. Sampai Injil Kerajaan Sorga diberitakan kepada semua manusia di dunia ini, barulah Dia datang. Jadi supaya cepat-cepat pakai HP-mu, upload firman Tuhan. Semua dunia akan membacanya itu. Semua orang tahu, oh ternyata Yesus itu katanya Tuhan. Terserah dia mau terima atau tidak terima. Yang penting dia sudah baca statusmu. Jangan posting di sana status galau, status
posting tentang firman Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Posting tentang firman Tuhan. Ini sih. Bayangkan satu kata yang saudaraku posting di Facebook. Bayangkan berapa puluh ribu orang yang membaca. Mungkin yang tadinya belum pernah tahu Yesus jalan keselamatan, begitu dia membaca Facebookmu, iya kah? Betul kah? Amin. Kalau mau bikin yang lain-lainnya silakan. Mungkin saudara mau bikin yang lucu-lucu kah? Silakan saja. Asalkan jangan posting di sana kau lagi galau, lagi ribut, lagi berkelahi, lagi apa. Gak guna semuanya itu saudara. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidupmu. Amin. 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 Pernah nggak saudaraku mendengar di televisi ada burung mati kelaparan? Tidak. Pernahkah saudaraku baca di koran kah, di Facebook kah, burung mati kelaparan? Pernah? Tidak. Pernah saudaraku dengar manusia mati kelaparan? Banyak. Kenapa? Karena manusia ini kan terlalu tinggi khawatirnya. Burung mana ada khawatirnya sedikit pun? Betul? Burung kan tidak ada khawatirnya. Itu maksudnya Tuhan, makanya diberikan itu perumpamaan. Burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya pekerjaan, dipelihara Tuhan, tidak pernah dia mati kelaparan. Karena apa? Karena burung itu tidak pernah khawatir sedikit pun. Bukan berarti kita harus rame-rame jadi burung, menjelma jadi burung semua. Bukan seperti itu. Tapi milikilah keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, asalkan engkau bekerja. Janganlah pula, oh tadi pendeta itu kan udah khotbah, gak usah khawatir, pasti diberkati. Udah tidur aja duduk-duduk. Ya enggak juga. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Amin. Mau kau jadi tukang sapu kah? Saya mau bersaksi. Mulai dari saya bikin ibadah live sampai detik ini, banyak orang yang bertanya begini kepada saya, Ibu Pendeta digaji nggak bikin ibadah live? Saya bilang tidak. Baru datanya Ibu Pendeta dari siapa? Tuhan yang pelihara. Karena tidak ada sinode yang mau menggaji saya juga, baik di pelayanan setiap hari Minggu. Ibu Pendeta nggak digaji sama sinode? Tidak. Benar? Ibu Pendeta kegiatannya apa? Waktu saya masih bikin kue piak, saya video itu kue piak, lagi kerja, saya foto. Ketika sudah di atas motor juga udah tinggi, air ini sampai gak kelihatan lagi. Itu gak kelihatan lagi yang difoto. Kenapa? Di pangku kiri kanan dia udah penuh dengan toples. Di tengah lagi, ditambah lagi di depan saya, di foto lah itu. Lah, pakai motor banyak Ibu Pendeta dia. Itu pekerjaan Ibu Pendeta setiap hari dia. Luar biasa. Kenapa Ibu Pendeta lakukan itu semua? Jawabannya saya apa? Saya ingin memotivasi orang. Yang walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya tidak gengsi mengerjakan barang-barang begitu. Saya mau memotivasi supaya orang-orang tidak malas bekerja. Apapun saya bisa kerjakan. Lalu di komentar, karyawan di sana tanya saya, nggak tanya juga. Sampai mereka bilang, Ibu Pendeta, kau kerjakan dulu, Ibu Pendeta cukup duduk saja Pak, duduk pantau-pantau kami, habis itu komando kami. Saya bilang tidak, saya biasa kerja keras. Barang-barang begini, aduh enteng bagi saya. Hanya memang kupas kelapa saya nggak ngerti. Saya belajar kupas kelapa. Kalau hanya judul kelapa, mau gampang. Tinggal cumbil saja kok, tinggal cincang-cincang dia.
yang memang si papi juga patah pinggang. Giliran kita berdiri kaku, nggak bisa bergerak lagi. Mau bergerak ke kanan ke kiri kaku tuh sakit sekali dia. Tinggal kita jalan gini aja. Lalu ada yang tanya juga di Facebook ada. Saya bikin bohong lagi. Itu pendeta nggak bikin kue lagi. Tidak. Terus itu pekerjaannya apa? Saya juga mau memotivasi mereka yang punya kebun kelapa supaya kelapa mereka itu tidak terbuang sia-sia. Maka kami datang ke sana untuk apa namanya? Pemberdayaan masyarakat supaya mereka tahu kalau itu kelapa. Iya, luar biasa ibu pendeta ini, sudah bisa. Tidak perlu namanya gengsi. Amin. Bagi saya nggak perlu gengsi. Saya nggak mau makan yang penting uang itu halal. Yang penting dia bukan saya curi atau merampok. Apapun, mau saya jadi tukang sapu jalanan kah, mau apakah jadi pedagang keliling. Saya pernah wakil Jakarta itu pernah saya bawa sepatu saudaraku di kredit gitu tahun 90-an itu, tahun 91 sampai 93. Dari rumah ke rumah itu saya bawa sepatu, saya tawarkan cicil 3 bulan. Tiap hari saya harus kutip itu berapa? 200 rupiah satu bulan, satu hari. Kadang-kadang saya disambut apa? Anjing yang nyambut. Ya gengsi, asalkan saya tidak mencuri. Pasti diberkati Tuhan. Firman Allah tadi digenapi. Tapi kalau kita mau duduk-duduk, nanti juga Tuhan akan memberkati kok. Tidur-tidur kita nanti tuh belum jatuh dari langit. Mustahil. Tetapi apapun yang kau kerjakan, mungkin hasilnya hanya 1.000, 2.000, Tuhan akan lipat gandakan itu. Yang 1.000 menjadi 100.000, yang 100.000 menjadi 1 juta. Amin. Hidup ini gak gampang, hidup ini perjuangan. Berjuang untuk bisa, berjuang untuk maju. Kamu pada pikir-pikir saya mau berjuang untuk siapa? Apa yang ada dalam pikiran saya ini? Apa yang ada dalam pikiran kami ini? Yang ada dalam pikiran kami bagaimana caranya supaya kita punya tanah sendiri. Jadi kami ini berjuang bukan untuk mau isi perut ini. Kalau hanya untuk isi perut ini, saya lebih daripada cukup. Kenapa saya katakan lebih daripada cukup? Teman-teman saya di Facebook, teman-teman saya di dalam grup, setiap bulan itu saya dikirim uang. Betul. Kita paling tahu itu. Nanti kadang ada yang udah masuk di ibu mereka, saya sudah kirim uang sekian. Kita ambil itu udah masuk uang, pindahkan ke nomor ini, pindahkan. Tapi semuanya dipakai untuk apa? Kalau uang itu untuk kebutuhan saya sendiri, lebih daripada cukup saudaraku. Coba kalau mau dipikir-pikir, apa yang kita kerjakan pasti Tuhan akan apa yang kita kerjakan pasti akan Iya. Yang mungkin tadi 1.000 akan ditambahkan Tuhan menjadi 100.000. Yang tadinya 100.000 menjadi 1 juta. Asalkan kita tekun, asalkan kita doa, asalkan kita giat, asalkan kita kerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Bagiannya Tuhan apa? Memberkati pekerjaan itu. Memberkati pekerjaan. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan yang punya kehidupan. Amin. Ayat terakhir kita buka yuk. Roma 15. Ayat terakhir Roma 15. Yang sudah dapat baca. Roma 15 ayat 13. Yang kuat. Roma 15 ayat 13 yang kuat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jangan pernah kehilangan pengharapan. Amin. Jangan pernah. Seperti pujian tadi untuk menyambut firman Tuhan. Di setiap jalan yang kita lalui, Dia ada.
Dia nggak mau biarkan kita. Mau itu jalan terjal, mau itu jalan licin, mau itu jalan berduri, mau itu padang tandus, Dia ada di sana. Memberkati di setiap karir pekerjaan kita. Jangan takut. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, dilimpahi. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal berkata, hei pemalas, pergilah belajar kepada Dia. Lihat itu semua, tidak mengenal malas. Selama musim kemarau dia kerja terus. Giliran musim hujan nanti tidak bisa lagi dia kerja, tinggal menikmati makanan di lumbung yang sudah dia kumpul. Coba kalau dulu-dulunya kita rajin bekerja, kita manfaatkan waktu yang ada. Lockdown ini kan tidak membuat kita susah, betul tidak? Tapi karena uang hasil pekerjaan itu kita tidak tabung, kita pakai beli rokok, kita pakai beli minuman, kita pakai untuk foya-foya, akhirnya lockdown ini bikin kita susah. Menghematlah ke depan. Menghemat ke depan. Sekali lagi saya mau berkata, menghemat untuk ke depan. Sebab ke depan kehidupan keuangan itu akan semakin sulit daripada bulan-bulan atau tahun-tahun kemarin. Menghemat. Yang tadinya uang jajanmu satu hari 10.000, kurangi jadi 2.000. Karena kita perlu menyambung hidup ini. Amin. Kita perlu menyambung hidup ini. Firman Tuhan berkata begini, jangan engkau belanjakan uangmu kepada yang tidak penting. Saya ulang, jangan belanjakan uangmu kepada yang tidak penting. Apa yang tidak penting? Sambunglah dalam hatimu. Gak perlu saya utarakan. Pergunakan berkat Tuhan untuk hal yang penting. Jaga kesehatan perlu? Jaga kesehatan perlu? Sangat. Biar untuk berobat nanti uang ada, untuk beli susu ada uang nggak ada. Coba. Pergunakan uang yang ada itu untuk hal yang penting-penting saja. Maka firman Allah ini digenapilah bagi kita. Sekalipun di luar sana kekeringan, tetapi karena kita takut akan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita kekeringan. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Allah tadi berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil ladang mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya sekalipun ada kesusahan di sekitar kita, mungkin juga menimpa kehidupan kita, bukan itu yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah, tetapi justru semuanya itu akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku? Haleluya.
semakin dalam kehidupan kami. Sebab tidak untuk selama-lamanya orang yang hidup di dalam doa Engkau biarkan. Engkau mengulurkan tanganmu dan memberkati. Firman-Mu menguatkan kami untuk kami tetap setia. Walau apapun yang terjadi, kami tetap setia di dalam doa, di dalam ibadah, dalam mengiring Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus Allah yang mampu menolong, menyelamatkan, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua. Angkat segala khawatir, angkat segala kecemasan, ampuni kami. Bahkan semua anak-anakmu yang mengikuti pada dalam streaming ini juga, Engkau merawat dan memberkati mereka. Angkat segala kecemasan, kekhawatiran, kelimpangan mereka. Damai sejahtera-Mu itu, sukacita-Mu itu berlimpah-limpah bagi kami